Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha, koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam telah diprakarsai oleh Haji Samanhudi melalui Serikat Dagang Islam yang menghimpun para pedagang batik di Solo. Kemudian, keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia, yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Landasan koperasi syariah, koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu 1. Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah secara tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan takaful. Yang kedua, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, berlandaskan asas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Perhimpunan dana. Secara umum, sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi dari pihak lain. Simpanan pokok, yaitu setoran awal yang merupakan modal dengan jumlah dan besaran yang sama dari setiap anggota. Besarnya simpanan pokok tersebut tidak boleh berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Simpanan pokok ini hanya disetor sekali dalam keanggotaan koperasi. Lalu, yang kedua ada simpanan wajib, yaitu simpanan yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota dengan jumlah yang disepakati dan penyetorannya dilakukan secara terus-menerus hingga keanggotaan dalam koperasi syariah dinyatakan berakhir. Terus yang ketiga ada simpanan sukarela, yaitu simpanan sebagai sebuah bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpannya di koperasi syariah. Besaran dari simpanan sukarela ini bebas dan tidak diberikan batasan minimal maupun maksimal, sesuai dengan kerelaan dan inisiatif dari anggota tersebut. Bentuk dari simpanan sukarela ini terdiri dari dua macam skema, yaitu skema dana titipan dan dapat diambil setiap saat anggota membutuhkan. Lalu yang kedua, skema dana investasi yang sengaja ditujukan untuk kepentingan investasi dengan mekanisme bagi hasil baik revenue sharing, profit sharing maupun profit and loss sharing. Lalu yang keempat ada investasi dari pihak lain, merupakan suntikan dana segar dari pihak lain untuk mengembangkan usaha. Karena jika hanya mengendalikan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota koperasi saja, jumlahnya masih terbatas untuk memperluas jangkauan usaha dari koperasi syariah. Perhimpunan dana. Secara umum, sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi dari pihak lain. Simpanan pokok, yaitu setoran awal yang merupakan modal dengan jumlah dan besaran yang sama dari setiap anggota. Besarnya simpanan pokok tersebut tidak boleh berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Simpanan pokok ini hanya disetor sekali dalam keanggotaan koperasi. Lalu, yang kedua ada simpanan wajib, yaitu simpanan yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota dengan jumlah yang disepakati dan penyetorannya dilakukan secara terus-menerus hingga keanggotaan dalam koperasi syariah dinyatakan berakhir. Terus yang ketiga ada simpanan sukarela, yaitu simpanan sebagai sebuah bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpannya di koperasi syariah. Besaran dari simpanan sukarela ini bebas dan tidak diberikan batasan minimal maupun maksimal, sesuai dengan kerelaan dan inisiatif dari anggota tersebut. Bentuk dari simpanan sukarela ini terdiri dari dua macam skema, yaitu skema dana titipan dan dapat diambil setiap saat anggota membutuhkan. Lalu yang kedua, skema dana investasi yang sengaja ditujukan untuk kepentingan investasi dengan mekanisme bagi hasil baik revenue sharing, profit sharing maupun profit and loss sharing. Lalu yang keempat ada investasi dari pihak lain, merupakan suntikan dana segar dari pihak lain untuk mengembangkan usaha. Karena jika hanya mengendalikan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota koperasi saja, jumlahnya masih terbatas untuk memperluas jangkauan usaha dari koperasi syariah. Ada lagi jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah, yaitu investasi dan kerjasama. Dalam hal melaksanakan kegiatan investasi, koperasi syariah melakukannya dengan skema mudharabah dan musyarakah. Koperasi syariah bertindak sebagai pemilik modal atau syahibul mal, dan pengguna atau anggota bertindak sebagai pelaku usaha
atau mudorib. Kerjasama dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberikan modal dengan prinsip bagi hasil. Contohnya, pendirian klinik kesehatan, kantin sekolah, minimarket, swalayan, rumah makan, dan jenis-jenis usaha lainnya. Selanjutnya adalah jual beli. Jual beli dalam usaha jasa dan keuangan syariah terdiri dari beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bai al-mudarobah, yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli, di mana penjual secara transparan akan menyampaikan harga perolehan barang yang sedang diperjualbelikan. Sehingga ketika pembeli membayar harga jual yang disepakati, pembeli bisa mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Yang kedua adalah bai al-istisna dan bai al-salam, yaitu jual beli yang dilakukan oleh tiga pihak dengan sistem pembayaran tunai maupun diangsur. Contohnya, pihak pertama membeli 100 paket seragam karyawan melalui koperasi syariah, yaitu pihak kedua, kemudian koperasi syariah memesankan kepada pihak konveksi, yaitu pihak ketiga. Apabila pihak pertama membayar secara tunai kepada koperasi, maka disebut dengan bai al-istisna. Dan apabila pihak pertama membayar dengan secara diangsur, maka disebut dengan bai al-salam. Kemudian, koperasi yang akan melakukan pelunasan pembayaran kepada pihak ketiga. 5. Pelayanan jasa. Selain kegiatan penghimpunan dana, pelayanan dana, investasi, dan jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan usaha jasa antara lain A. Sewa menyewa atau ijarah, pemindahan hak guna atau hak pakai suatu barang dengan pembayaran sejumlah uang sewa dan tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut. Contoh, persewaan tenda, persewaan wedding property, dan lain-lain. B. Penitipan atau wadilah dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan loker penitipan barang, penitipan sepeda motor, mobil, dan lain-lain. 6. Pengalihan utang atau hawalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran utang anggota kepada pihak lain, yang kewajibannya diambil oleh koperasi syariah dan anggota tersebut berkewajiban untuk membayarkan kewajibannya kepada koperasi. Yang ketujuh, pegadaian syariah RAN, yaitu menahan akses dari anggota sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari konferensi syariah, yang mana konferensi tidak menerapkan bunga terhadap pinjaman tetapi menerapkan biaya penyimpanan terhadap akses yang dijadikan jaminannya. Pendelegasian mandat wakala, yaitu jasa yang disediakan oleh konferensi untuk mengurusi SIM, STNK, ataupun pembelian barang tertentu, di mana konferensi syariat bertindak sebagai pihak yang diberi mandat oleh anggota untuk menyelesaikan urusan tersebut, dan anggota berkewajiban untuk membayar jasa wakala tersebut. 9. Penjamin kafalah merupakan kegiatan pinjaman yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai pinjaman kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Contoh, apabila ada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman kepada bank syariah, di mana koperasi bertindak sebagai pinjaman atas kelancaran angsurannya. 10. Pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggotanya, di mana anggotanya hanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tanpa harus membayar tambahan bunga. Umumnya dana pinjaman tersebut diambilkan dari simpanan pokok anggotanya. Manfaat koperasi syariah antara lain: pertama, mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pengurus dan anggota koperasi syariah agar lebih profesional, amanah, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. Ketiga, meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Keempat, menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal. Kelima, memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan
pengawasan